Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari nasional.tempo.co dengan judul Survei SMRC yang dengan kepanjangan Saipul Mujani Research and Consulting. Prabowo menang dengan catatan. Ya, artinya pada pilpres yang akan datang, menurut survei SMRC akan mampu memenangkan pilpres yang akan datang, seperti guyonan Pak Jokowi dalam suatu kesempatan yang mengatakan, Pak Prabowo, saya sudah dua kali mengalahkan Anda. Mungkin kali ini gilirannya Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi pilpres. Ya, kira-kira seperti itulah guyonannya Pak Jokowi. Kita tahu beliau orangnya sangat humoris. Apa catatan itu? Langsung saja kita baca ya. Tempo.co Jakarta. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 jika kandidat lainnya berasal dari petinggi partai politik. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut Menteri Pertahanan tersebut meraup suara sebesar 51,5%. Adapun petinggi partai yang disandingkan dengan Prabowo adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani. Hasil survei menunjukkan Airlangga menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 12%, sementara Puan yang menempati peringkat ketiga sebesar 9,3%. Dari tiga nama petinggi partai, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, Prabowo 51,5%, Airlangga 12%, dan Puan 9,3%. Sementara yang belum menentukan alias undecided ada 27,2%, kata Denny saat memaparkan hasil survei melalui akun YouTube SMRC TV Selasa 20 Desember 2022. Kendati Prabowo unggul di peringkat pertama, Denny mengatakan ada penurunan suara jika dibandingkan pada November 2022. Di bulan November, Prabowo mendulang suara sebesar 55,7%. Di sisi lain, meski selisih suara Prabowo dengan Airlangga terlampau jauh, namun Denny mengatakan suara Airlangga meningkat secara signifikan dibandingkan Puan. Pada bulan lalu misalnya, Airlangga hanya mendapatkan suara sebesar 9,1%, sementara Puan 9,3%. Walaupun jauh tertinggal, ada kenaikan pada Airlangga. Kalau Puan cenderung tidak banyak berubah, ujarnya. Mengingat suara Prabowo telah melampaui 50%, Denny mengatakan jika pilpres diisi oleh kandidat dari petinggi parpol tersebut, maka kemungkinan hanya berlangsung satu putaran. Ya, ternyata itu ya catatannya. Prabowo akan menang seandainya pilpres yang akan maju itu hanya terdiri dari ketua umum partai saja. Misalkan Prabowo ketua umum partai Gerindra yaitu Prabowo itu sendiri, ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto, dan ketua DPP PD Perjuangan yaitu Puan Maharani. Khusus catatan mengenai Puan Maharani ini sendiri, Yunarto Wijaya selaku Direktur Carta Politika atau pimpinan lembaga survei Carta Politika pernah dipanggil oleh
Presiden Joko Widodo ke istana ya dengan beberapa orang pimpinan lembaga survei ingin melihat elektabilitas dari Puan Maharani. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa elektabilitas Puan Maharani itu masih di bawah 5%. Bahkan jangankan mencapai 10%, untuk sampai 5% saja sulit katanya. Maka dari itu wajar seandainya akan berkontestasi pada Pilpres yang akan datang itu adalah para ketua umum partai, maka pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Ya. Golkar memang ngotot ingin memajukan Airlangga Hartarto sebagai capresnya, akan tapi sepertinya agak kurang meyakinkan ya, kalau Airlangga Hartarto maju sebagai capres di 2024, sama seperti mengajukan calon yang kalah ya. Mengingat elektabilitas dari Airlangga Hartarto sendiri itu tidak pernah masuk di 3 besar. Hanya ada satu lembaga survei, saya lupa apa nama lembaga surveinya, yang menempatkan Airlangga Hartarto sebagai urutan pertama. Yang kedua Ganjar Pranowo, yang ketiga adalah Anies Baswedan, yang terakhir Prabowo Subianto. Selebihnya untuk lembaga-lembaga survei yang ternama seperti LSI, SMRC, Carta Politika, terus kedai kopi dan lembaga-lembaga survei yang lain itu tidak pernah menempatkan Airlangga Hartarto masuk dalam 3 besar elektabilitas calon presiden. Maka dari itu ya, tapi sesuai hasil survei yang ini, catatannya itu ya, Prabowo akan menang pada Pilpres yang akan datang seandainya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak maju sebagai calon presiden. Apakah itu mungkin? Kalau kita melihat fenomena yang ada ya, realitas politik yang ada, sulit kiranya untuk kedua calon ini untuk tidak maju sebagai calon presiden yang akan datang. Meskipun sampai detik ini ya, tanggal 6 Januari 2023 baik PDIP maupun koalisi perubahan ya, bisa dibilang belum memiliki kata sepakat untuk menentukan siapa yang akan maju sebagai calon presiden yang akan datang. Ya, meskipun sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Paling di antara masing-masing partai politik, misalnya di koalisi perubahan, hanya ya semacam berkomunikasi, semacam jual mahal lah ya, untuk meningkatkan bargaining position, untuk meningkatkan posisi tawar mereka, yaitu di hadapan capres maupun di hadapan calon partai yang mengusung capres tersebut. Maka ya, kita sebagai rakyat, kita hanya menunggu menunggu drama ya, bisa bilang menunggu drama, mungkin drama Korea ya, kalau yang menarik di kalangan para milenial sekarang, di kalangan para milenial sekarang ya, kita tinggal menunggu drama yang disuguhkan oleh para aktor-aktor politik kita. Siapa yang akan dimajukan ya, apakah Mbak Puan, Mas Anies, Mas Ganjar, atau karena hanya berkutat pada itu saja, Ganjar Anies, Ganjar Anies, Ganjar Anies Prabowo, Ganjar Anies Prabowo, hanya berkutat seolah-olah Indonesia hanya 3 itu saja yang mampu memimpin. Sementara tokoh-tokoh yang lain itu tidak pernah dimunculkan ya. Ya, tidak ada selain Ganjar dan Anies, tidak ada tokoh yang ya mungkin dianggap apakah itu karena memang Indonesia kekurangan figur, atau memang figur-figur yang lain itu belum tidak memiliki lokomotif, tidak memiliki alat untuk yang maju, sehingga tidak memiliki kendaraan untuk maju, sehingga mereka terbenam di dasar
orang-orang hebat selain Ganjar dan selain Anies misalnya, selain Prabowo, itu tidak bisa muncul ke permukaan disebabkan karena mereka tidak memiliki disebabkan karena mereka terhalang. Apa yang menjadi penghalangnya? Salah satu penghalangnya adalah presidensial threshold yang 20%. Ya, seseorang tidak bisa maju sebagai calon presiden sebelum mendapat dukungan dari 20% 20% kursi yang ada di DPR atau yang ada di Senayan. Maka semoga saja kedepannya kalau memang presidensial threshold ini tidak bisa dihapus 0% sampai 0%, ya mungkin bisa dikurangi lah, mungkin sampai 5% atau bahkan 1% mungkin, ya biar banyak orang-orang muda, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh hebat ya yang maju di yang bisa maju di untuk bersaing untuk bersaing mencoba menawarkan ide-ide gagasan mereka untuk maju pada pilpres yang akan datang. Selama ini kan hanya tokoh-tokoh tua saja yang maju. Pak Jokowi ya memang orang maju. Pak Jokowi, mohon maaf, Pak Maruf Amin itu kan dari tokoh tua. Anies Baswedan juga kalau sudah di atas 50 tahun ya tokoh tua namanya. Terus begitu juga Ganjar Pranowo. Kalau Puan Maharani beliau sekarang 49 tahun. Di 2024 berarti sudah di atas 50 tahun. Ya termasuk meskipun dari segi face masih muda dan sebagainya, tapi tokoh-tokoh yang di usia 30 tahun atau 40 tahun kan tidak bisa maju sebagai calon presiden. Maka itulah kelemahan dari presidensial threshold. Semoga ke depan bisa dikurangi persentasinya sehingga memberikan peluang yang lebih kepada calon-calon muda untuk bisa maju sebagai calon presiden dan memimpin negeri ini. Ya, sekian. Mohon maaf, saya ulangi. Karena perlu diketahui ya, pada 2024 yang akan datang, pemilih muda atau pemilih milenial itu kan jumlahnya sampai 60% ya. Sampai 60% DPT. 60% dari DPT itu adalah dari kalangan muda, kalangan milenial, sehingga mereka hanya disuguhkan kelompok-kelompok tua ya yang bisa jadi menurut hati nurani mereka tidak serak dengan pilihan yang ada, tapi hanya itu saja yang ada, ya mau tidak mau harus memilih jadinya. Maka dari itu saya sepakat sekali dengan usulan dari para akademisi, para tokoh untuk menghilangkan ya, untuk sampai menolkan presidensial threshold. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.